Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Sahabat kader bangsa Indonesia yang saya hormati, yang saya muliakan. Siang ini, alhamdulillah kita bisa kembali ya di podcast yang keberapa ini? Ke-6 ya? Ke-7 ya, oke. Dan hari ini kami sengaja mendatangkan seorang pakar politik, atau sebetulnya sebagai seorang analis politik sosial politik luar biasa. Beliau ini saya lihat di mana-mana di podcast yang hebat-hebat. Jadi alhamdulillah ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Temanya menarik, gitu ya. Beliau adalah Mas Ubaidah Badrun. Nah, Mas Ubaidah ini beliau adalah seorang dosen ya, kemudian orang analis sosial politik dan bermacam-macam sudah dianalisis, sudah diteliti ya. Kalau saya undang di sini pasti ada alasannya. Kenapa saya undang beliau? Karena banyak ilmunya, banyak yang ditelitinya. Selamat datang Mas. Ya, selamat datang. Oke. Ya, teman-teman, Mas Ube, Mas Adi ya, kita nanti tanya juga nih kita sebagai seorang guru ya. Guru karakter, kedatangan seorang analis politik ini kita manfaatkan. Ya, siang ini kita akan coba ya menelaah tentang hubungan antara pemuda dan politik ini ceritanya Mas. Jadi saya merasa tergugah kembali bahwa pemuda di Indonesia itu sejauh mana dia mengerti politik, memahami politik. Nah, sebelum jauh sebetulnya saya ingin tahu kenapa sih harus berpolitik ini Mas Bria? Ini Mbak Ube. Pertanyaan filosofis ya. Pertanyaan dasar. Jadi ya sebetulnya sederhana. Tergantung bagaimana kita menjelaskannya. Misalnya saya membuat satu bingkai argumen sederhana. Mengapa kemudian kita mesti berpolitik atau setidaknya tahu politik? Karena ternyata setiap individu itu sebenarnya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berhubungan dengan politik, Mas. Saya yang anak muda bangun tidur mandi kan sudah pakai sabun, sudah pakai sampo, sudah pakai pasta gigi dan lain-lain. Itu kan produk yang mereka konsumsi. Siapa yang memproduksi itu? Siapa menentukan harga barang? Kenapa ada pajak dari barang itu? Jadi sebetulnya dari bangun tidur mereka sudah bersinggungan dengan politik. Sarapan pagi pakai nasi, harga beras siapa yang menentukan? Harga telur siapa yang menentukan? Cabai siapa yang menentukan? Bahkan habis sarapan pagi anak-anak muda berangkat sekolah, naik kendaraan bermotor, butuh BBM. Siapa yang menentukan harga BBM? Atau naik kendaraan umum dia pakai transportasi dia bayar. Siapa menentukan harga itu? Itu politik. Sampai pulang lagi makan siang di kampus atau di sekolah juga sama. Saya pulang jadi sebetulnya siklus keseharian kita itu melekat pada diri kita politik. Kalau kita nggak paham itu ya anak-anak muda hanya sebagai korban kan. Padahal mereka yang menentukan masa depan Republik ini. Betul. Nah ini sangat penting saya kira untuk anak-anak muda ya, untuk melek politik bahwa mereka sebenarnya penentu masa depan Republik ini. Apalagi sekarang generasi Z, Gen Z kan sebagai generasi terbanyak hari ini. Kita 27%. Kalau digabung dengan generasi milenial, dia bisa jumlahnya lebih dari 52%. Jadi anak-anak muda sekarang adalah mayoritas. Mereka mesti mengerti politik, jangan hanya sebagai objek politik dan menjadi korban politik. Saya melihat peristiwa akhir-akhir ini kan sering jadi korban mereka. Misalnya undang-undang, maaf saya sebutkan undang cipta kerja misalnya. Itu kan undang-undang yang diproduksi dari eksekutif, inisiatifnya dari presiden yang membuat tim merancang undang-undang nasional itu, lalu masuk ke DPR. Diputuskan dengan tergesa-gesa, meskipun para guru besar akademisi mengingatkan jangan buru-buru mengesahkan ini, karena ini perlu dibahas lebih mendalam untuk banyak yang harus diperbaiki. Tiba-tiba diputuskan. Begitu diputuskan di MK dinyatakan inkonstitusional. Nah, kata MK ini tidak konstitusional karena nggak ada meaningful participation di situ, nggak ada partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan itu. Begitu dinyatakan inkonstitusional oleh MK mengatakan
ada waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang ini. Tiba-tiba maaf saya sebutkan, presiden memutuskan buat perpu. Perpu itu produk undang-undang meskipun dia sah, tapi lagi-lagi dia tidak ada meaningful participation di situ. Nggak ada partisipasi bermakna dari publik untuk ikut terlibat dalam pembuatannya, dalam perdebatannya dan seterusnya. Nah, akibatnya kemudian sekarang dia sudah menjadi perpu, mau nggak mau kan secara konstitusional dia berlaku selama 30 hari setelah itu. Nah begitu berlaku, lihat isinya ternyata nggak ada yang berubah. Yang signifikan. Cuma ganti nama aja. Jadi nggak ada substantif yang berubah di situ. Misalnya dunia kerja sekarang semuanya mayoritas banyak ini ya. Apalagi sekarang ASN juga ada kontrak. 3 tahun 5 tahun kalau nggak beres dia dipecat tanpa pesangon. Oke. Jadi itu undang-undang itu merugikan generasi Z sebetulnya. Nah, apalagi waktu itu Pak. Iya. Maaf, presiden berjanji kalau undang-undang cipta kerja disahkan ini akan ada jutaan lapangan kerja untuk Gen Z. Kan itu ya. Nyatanya hari ini 9,89 juta generasi Z nganggur. Jadi undang-undang itu nggak menjawab persoalan. Nah itu Gen Z saya kira anak muda perlu paham itu. Bahwa mereka jadi korban. Oke, paham ya. Jadi ternyata sahabat kan bangsa ya, Anda yang muda-muda itu kalau nggak paham, Anda menjadi objek politik. Padahal kita harapannya anak muda itu menjadi subjek politik, jadi pemainnya juga gitu ya. Nah tapi Mas Ubed, kadang-kadang ya saya tuh melihat banyak orang tua. Ini yang secara sadar atau tidak sadar itu selalu begini dia ngomongnya, udah sekolah saja, jangan main-main politik lah, yang penting Anda IQ-nya bagus dan ini. Dan ini rata-rata tidak hanya beberapa orang, banyak yang seperti itu. Ini gimana? Ini apa cara melibatkan orang tua itu seperti itu ya? Memang ada framing terhadap politik. Framing yang negatif ya, bahwa politik itu kotor, betul. Politik itu buruk dan lain-lain. Padahal ya itu terjadi karena tidak belajar politik dengan benar. Jadi misalnya kalau kita telusuri awal mula gagasan politik yang dalam bahasa Yunani disebut dengan politeia itu dengan bicara soal masyarakat yang beradab civilized, masyarakat perkotaan, masyarakat kota. Dulu ada apa namanya konsep-konsep tentang negara kota itu di masa Yunani kuno. Itu kan politik kalau kita rujuk pada definisi awalnya atau pemahaman awalnya Aristoteles, politik itu hadir untuk menciptakan common good. Itu menjadi nyata di masyarakat tentang keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, kebenaran, dan macam-macam. Jadi sebetulnya politik itu hadir untuk membuat bangsa ini atau sebuah negara itu beradab. Itu awal mulakan politik. Karena ketika tidak ada politik, masyarakat tidak teratur. Kacau. Uncivilized. Nggak ada mimpin. Politik kan dalam terminologi lain dia tidak hanya bicara soal negara, tapi juga seperti Robson mengatakan politik juga bicara soal kekuasaan. Ada pemimpin di situ, ada yang ngatur. Jadi kalau entitas sosial besar di negara nggak ada yang ngatur, kira-kira begitu. Jadi ya sangat penting politik itu. Bahkan hampir seluruh kehidupan dia kira-kira. Kalau gitu ada juga mungkin pendidikan orang tua untuk politik juga ada. Karena kadang-kadang penyadaran orang tuanya yang perlu sadar gitu bahwa ada ini tergantung pada anak-anak muda masa depan kita. Nah, selamat Mas Ubay. Pak Ubay, tadi kan Pak Ubay sudah sedikit bercerita tuh tentang cipta kerja Pak ya, bagaimana dalam tanda kutip antara eksekutif dengan legislatif berkonspirasi ya kan. Kemudian ditolak oleh yudikatif, dalam hal ini MK, kemudian diganti Perpu ya. Jadi intinya elit-elit kita hari ini tuh seperti abai terhadap tujuan daripada kekuasa itu untuk memberikan kemaslahatan gitu ya. Dan intinya lagi adalah bahwa elit kita hari ini dengan contoh kasus tadi dari Pak Ubay tidak berkarakter gitu Pak ya. Nah, jika kita bandingkan dengan 70 80 tahun yang lalu di awal-awal kemerdekaan di mana banyak tokoh bangsa, tokoh-tokoh pergerakan ya, Sultan Syarif, Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka dan seterusnya itu kan jauh sekali gitu ya. Nah, pertanyaan adalah
kenapa itu bisa terjadi perbedaan bagian bumi dan langit gitu, dan bagaimana kita memutus mata rantai elit hari ini yang abai terhadap karakter. Ini pertanyaan etik. Jadi memang problem, saya cermati juga Ya. ada problem sangat besar di Republik ini. Ya. Ya, miskinnya keteladanan Yes. dari elit politik. Jadi bayangkan bagaimana misalnya anak-anak muda bisa masuk politik dengan baik. Betul. Sementara elit politik mempertontonkan praktek Betul. kekuasaan yang mengabaikan etik, Iya. mengabaikan moralitas Betul. dan lain-lain. Betul. Padahal etik yang bersumber dari moral yang lebih besar itu kan jauh lebih tinggi dari politik. Betul. Bahkan di atas hukum juga moral. Ya, moral betul. Jadi betapa pentingnya moral, karena moral itu kan dalam hidup dan dalam seluruh sejarah peradaban, moral selalu memandu kehidupan masyarakat. Betul. Jadi bayangkan kalau kemudian tidak ada moral di dalam hidup masyarakat, apalagi dalam bernegara. Betul. Jadi pengabaian elit politik di parlemen, pengabaian elit politik di istana terhadap nilai-nilai kemaslahatan generasi Z misalnya, nilai-nilai kemaslahatan anak-anak muda dan masyarakat secara umum, itu bentuk pengabaian terhadap etik. Jadi hal-hal etik dan hal yang moral itu bukan hanya soal sopan santun, soal baik buruk, tetapi soal bagaimana kemudian orang berkomitmen pada kepentingan orang banyak. Itu area etik, itu area moral. Jadi ketika elit politik itu sudah hilang area itu, ya saya sebut ini bencana besar buat bangsa ini. Nah, mengapa itu kemudian terjadi? Ini kan kalau kita lihat pola-pola sistem politik kita, memang saya sih lihat sudah bertentangan jauh dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45 dan lain-lain. Karena sudah sangat liberal. Pemilu legislatif yang setiap orang boleh kompetisi, sangat bebas. Itu kan praktik liberal. Nah, ketika anggota DPR dipilih dengan satu mekanisme pemilihan semacam itu, kosnya kan besar. Begitu mereka menjadi anggota DPR, yang mereka pikirkan bagaimana kemudian kosnya besar itu bisa kembali. Maka ruang-ruang di dalam parlemen yang kemudian transaksional, mudah dibeli untuk menjual beli pasal, pasti terjadi. Betul. Nah, karena prosesnya mahal, maka begitu ada transaksi pasal, itu kesempatan dia untuk mengambil keuntungan di situ. Jadi rusaknya juga sistem di situ ya. Jadi ada sistem yang membuat rusaknya mental elit politik kita. Di saat yang sama integritas individu politisnya juga rusak. Betul. Jadi kita ada dua problem besar. Jadi ada sumber daya politiknya dan sistem politik yang menciptakan kerusakan moral kita dalam berbangsa dan negara. Sebenarnya ini menyedihkan sih buat. Kenapa kemudian akademisi, para guru besar sekarang turun speak up udah numpuk. Kan menarik, saya potong sebentar. Jadi menarik ketika akademisi turun ini. Ini juga fenomena yang menurut saya akhir-akhirnya menarik untuk dikaji, cermati ya. Saya juga tertegun ketika tanggal 2 Agustus itu ya. Tiba-tiba. Karena waktu itu sebelum itu kita ngomongin ayo gimana nih para anak muda ini kemana nih? Karena kita melihat bahwa akademisi sudah dibeli jadinya sudah bungkam, sini bungkam, sudah ada teriak-teriak. Tiba-tiba tanggal 22 itu kok luar biasa. Tiba-tiba tanpa ada apa-apa, kita juga waktu itu saya pergi itu dengan ada nggak, pokoknya saya kesana dulu gitu. Tapi tiba-tiba mahasiswa datang semua. Itu fenomena apa ya Pak? Kira-kira kok bisa seperti itu? Kalau kita lihat dalam kacamata sosiologi politik, itu sebetulnya ekspresi kemuakan kolektif dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Itu seperti puncak, mungkin mendekati puncak dari kegelisahan publik. Karena mereka mahasiswa itu kan berkali-kali demonstrasi, Pak. Betul. Masih ingat 2019 dengan tagar reformasi di korupsi, yang diikuti oleh anak SMK yang pakai bendera itu. Iya. Itu mereka betul-betul luka.
Iya. Bahkan ada 2 mahasiswa ditembak mati kan. Di kalau saya di Kendari. Iya. Randy dan Kardawi itu yang ditembak mati. Itu masih diingat oleh mahasiswa. Dulu kami sudah mengingatkan jangan revisi undang-undang KPK. Tapi kan rezim memaksa terus direvisi. Itu mahasiswa simpan tuh dalam hati mereka. Oke, kita kalah secara prosedur politik, tapi kami menang secara moral itu. Sabarlah mahasiswa kan kembali kampus, kuliah lagi, sibuk dan kuliah. Tahun berikutnya tiba-tiba ada undang omnibus law kan, kerja. Mahasiswa demonstrasi lagi sama buruh tuh. Ini nasib kami, bisa ada pemiskinan sistemik nih pada Gen Z nih. Kalau kemudian kayak gini undang-undangnya, ternyata ujungnya kan kemudian tidak didengar juga. Kemudian putusan MK yang nomor 90 yang memberi karpet merah buat Putra Mahkota menjadi cawapres itu kan ditolak juga oleh mahasiswa. Bahkan BEM sudah menggambar ininya tuh istana KKN kan antara raja dan seterusnya. Karena kan sudah ada pamannya kan di MK. Itu udah tajam mahasiswa. Toh BEM sudah teriak. Tapi nggak didengar juga. Begitu ada kesempatan untuk merusak demokrasi lagi, itu tanggal 2 Agustus. Karena kan beberapa hari sebelumnya, Balik sudah memutuskan bahwa undang-undangnya dirubah sesuai keinginan pemesan kan. Pemesannya yang lingkaran istana juga. Karena kan untuk memberi karpet merah untuk Putra Mahkota yang kedua, supaya bisa nyalon kepala daerah dan seterusnya. Mahasiswa itu jadikan momentum, kesempatan. Ini sudah keterlaluan, ini sudah kebablasan. Itu diskusinya cuma 2 hari kok. Jadi kita diskusi para guru besar, kemudian mahasiswa BEM juga diskusi di Zoom. Nggak ada kata lain kecuali kita turun semua. Wah, biasa. Itu baru. Saya pagi itu saya menuliskan naskahnya di malam itu dan saya ke Mahkamah Konstitusi. Habis itu saya ke DPR. Dan memang melihat langsung betapa ekspresi mahasiswa itu luar biasa. Dan narasinya bukan hanya selamatkan konstitusi, selamatkan demokrasi, tapi sudah sangat radikal. Betul. Narasi sudah, cuman saya nggak mau sebutkan di sini kan. Kita sama-sama tahu. Sudah langsung arahnya. Intinya sudah tadi ya mau menuju puncak kemuliaan dalam mensikapi atau mendapatkan narasi yang selama ini dilontarkan oleh para elit politik ini. Saya juga melihatnya begitu ya, apalagi sehingga saya kalau bicara soal tensi gitu ya, ini tensi pemuda kita di mana nih, khususnya mahasiswa. Kalau 100 dia potensinya sudah di mana? 80 kali kan? Nah, tinggal 80 ini apakah semua mahasiswa dan pemuda ini kapan mencapai puncak? Nah, masalahnya nanti ketika Pak Prabowo jadi presiden, ya kan? Dan ada sedikit kata-kata yang menarik dari Pak Prabowo bahwa kalau Bapak di ODE kami siap di belakang Bapak. Nah, ini yang menarik gitu. Sampai saya wah ini gimana ini? Kira-kira kalau seperti itu gimana? Mas negarawan itu mestinya jangan buru-buru berkata seperti itu ya. Mestinya. Karena kan manusia itu kan tidak sempurna. Jadi ketika narasi itu dimunculkan dari awal, artinya kan seperti melindungi seluruh kesalahan. Itu berbahaya, itu nggak dibenarkan. Meskipun saya juga tidak sepenuhnya percaya narasi politis itu dianggap sebagai kebenaran. Maksud saya hari itu Prabowo bisa bicara begitu, besok bisa berbeda. Apalagi Joko Widodo berkali-kali begitu kan. Hari ini bilang apa, bisa berubah. Itu dalam teori kan disebut sebagai dramaturgi politik. Ada teorinya Irving Goffman itu. Jadi ada wajah depan politik yang bisa mengatakan seolah peduli orang-orang kecil, masuk gorong-gorong. Besoknya udah perintahkan aparat untuk tangkepin, perintahkan aparat untuk represi dan semacam itu. Dramaturgi politik. Jadi dia di arena depan tuh di frontstage dia berdrama, membangun image dan lain. Tapi di belakang layar dia melakukan tindakan-tindakan yang berbeda. Dan itu wajah itu sebetulnya membuat politik menjadi rusak. Itu yang terjadi. Saya berharap Prabowo tidak seperti itu.
Iya. Tapi kalau kemudian seperti itu juga ya, saya kira bangsa ini akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Bisa jadi 100 ini Bisa jadi 100. Tadi 80. Ini aja sudah mulai naik dari 80 ke menuju 90 nih Pak. Iya. Gara-gara ada apa naik Jet. private jet itu. Oh, Beliau Pak yang melaporkan ke KPK. iya. Mulai naik kan karena itu banyak keanehan di situ. Banyak keanehan. Ya. Dari mana sekali perjalanan hampir itu perjalanan sekali dari Jakarta ke Amerika dengan private jet itu nilainya sama dengan uang kuliah mahasiswa baru satu fakultas. Mas, Jadi kira-kira saya menarik ya ketika orang itu kadang-kadang dia memiliki nama besar, kemudian akhirnya menjadi seorang yang punya pendidikan karena jalur aktivis. Kalau aktivis kan banyak juga ya. Nah, sejauh mana sih sebetulnya roadmap ya orang itu? Kadang-kadang tadi ada stigma politik itu kotor, gak usah. Sebenarnya kalau orang mencari duit ya istilahnya dari politik itu sah nggak sih sebenarnya? Saya kira kan di politik itu ada profesional politik. Dan profesional politik yang penting. Profesional politik itu ya dia berhak mendapatkan kompensasi. Oke. Hak finansial di situ. Dia bekerja di partai, bekerja di DPR, dia dapat hak itu. Itu profesional politik. Bergeser naik menjadi politisi kan, politician. Itu politician dia ada ruang-ruang pragmatis tuh yang memungkinkan negosiasi, lobby-lobby, itu politician kan. Tapi di atas itu ada negarawan. Nah, kita hari ini krisis negarawan. Itu konsepnya apa yang dimaksud dengan negarawan supaya negarawan itu berbeda dengan politisi. Kalau politisi dia memperjuangkan hak-hak politiknya dan kepentingan kelompok politiknya. Termasuk kemenangan partainya dan seterusnya. Itu politisi. Tapi kalau negarawan dia sudah berorientasi kepentingan negara. Jadi ketika kepentingan partainya itu lebih buruk dari kepentingan orang banyak, maka dia harus memilih kepentingan orang banyak. Itu negarawan. Nah, kita pada level itu miskin. Hari ini nggak ada orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Sahrir, Nasir, Agus Salim, dan lain-lain. Nah, kita miskin. Dan itu ada korelasi dengan persoalan karakter, soal integritas. Jadi, ya, saya kira makanya saya apresiasi dengan sekolah kader bangsa yang concern dengan karakter bangsa, karena memang krisis kita di situ sangat luar biasa. Kalau kemudian upaya untuk membenahi karakter tidak ada ya, kita makin sedih. Mas, menarik sekali kita ngomongin kader bangsa, dan kebetulan kan nyambung dengan kita ya, kita juga bergerak ke arah situ. Tadi kan peran kita kan ngomongin fokus ke pemuda, apalagi pemuda generasi Z ini, mereka akan menentukan 2045 Indonesia emas. Positioningnya generasi muda itu perannya tadi kan objek masih. Justru harus digeser nih supaya mereka menjadi subjek. Betul. Nah, pertanyaannya apa dan bagaimana nih ke Mas Ubay? Karena Mas Ubay kan juga sering berkumpul dengan para teman-teman yang aktivis gitu ya. Nah, artinya gini, seberapa besar peran di kampus? Kita ngomongin formal, kalau formal kan kurikulum ya. Seberapa besar gitu perannya di situ. Terus kemudian yang kedua juga seberapa besar sih apa dan bagaimana sih perannya partai? Karena kan partai sebagai motor, istilahnya company kan. Nah ini kan mereka tuh justru harus berpikir ini talent saya nih. Tapi saya kan nggak melihat bahwa apakah mereka berpikir gitu sih kayak korporasi. Sehingga mereka akan dapatkan the best yang nanti ujungnya adalah negarawan. Betul. Nah kalau nggak ada proses ini kan cilaka 12 nih. Ini seperti dari mana lahirnya negarawan? Nah, kira-kira apa dan gimana nih? Ini pertanyaan menarik juga ya, luar biasa. Ada dua area di situ ya. Pertama ada area anak muda dengan kampusnya, lalu ada partai politik. Di kampus itu sebetulnya yang diajarkan objektivitas, tentang kebenaran ilmiah, tentang kejujuran akademis. Pokoknya hal-hal baik lah di kampus itu. Begitu mereka di luar kampus, mereka dipertontonkan hal-hal buruk.
korupsi merajalela, politik yang permisi, sangat transaksional, pragmatis. Nah di era itu sebetulnya ada problem besar di partai politik. Partai politik ini menurut saya kaderisasinya perlu dirombak atau dievaluasi ya secara mendasar. Bayangkan misalnya ini hari-hari ini yang mau pilkada saja, saya nggak mendengar tuh partai politik mengadakan tes seleksi calon kepala daerah begitu. Paling ada kan pendidikan sekolah kader ada itu. Tapi bagaimana dia lolos menjadi calon kepala daerah itu nggak ada seleksi. Nggak ada. Misalnya secara psikologis dia itu tipologinya seperti apa, layak nggak dia menjadi pemimpin daerah, itu nggak ada. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan negarawan dalam kondisi partai politik yang menurut saya masih banyak persoalan di situ. Nah di saat yang sama mahasiswa ini kan dididik dengan banyak ilmu pengetahuan, dengan stok pengetahuan yang begitu banyak. Betul. Mereka ini sebetulnya sampai di level ini, saya meyakini sebetulnya banyak mahasiswa yang luar biasa. Karena saya sehari-hari di ruang-ruang kelas mereka, cara berpikirnya sudah runtun, kritis. Tapi begitu melihat kenyataan yang begitu biasa pahitnya bagi mereka, jadi hampir juga muncul semacam hopeless. Seperti ada Culture shock ya culture shock, kemudian ya antara harap-harap cemas kalau dalam terminologi agama ada khauf, ada roja, ada ketakutan, ada harapan dan para ilmuwan yang fokus pada generation theory itu menyebutkan generasi Z sekarang itu masuk kategori psychological problematic generation. Jadi generasi yang mengalami problem psikologis yang luar biasa. Nah ini kan mesti direspon oleh partai sebagai bagian dari infrastruktur politik. Ini serius, berarti kan ada potensi sumber daya yang sebetulnya bisa dibuka pintu itu untuk anak-anak muda. Nah, dengan tentu memperbaiki internal partai baru kemudian kita bisa menemukan negarawan dengan proses yang panjang itu. Cuman kan dirusak ujung-ujung karena punya duit, anaknya putra kota dari istana misalnya bisa jadi ketua partai dalam hitungan hari gitu ya kan. Oh ternyata bisa Pak ya jadi ketua partai itu dari duit itu ngerusak. Bisa. Jadinya orang tua banyak dituntut nih sekarang Mas. Wah bapak sih nggak punya duit, nggak nyariin kerjaan. Nggak usah nyari kerjaan. Yang kasus Solo, Pak Ubay, Solo, Tanjung, putranya Akbar Tanjung kan? Karena di split juga kan, itu kan gara-gara itu juga. Kalau dia berpotensi orang di kader betul. Kader asli kan? Betul. Banyak yang begitu. Di Jakarta kan waktu itu ya pernah jadi. Kalau boleh dikomentari dari analisa Mas tadi, saya melihat ini sudah cakupannya posisi kita mengerikan, saya lihat. Artinya gini, tadi analisa Mas itu seberapa sebetulnya nih anak-anak muda nih kita ini kengeriannya itu banyak sekali gitu, nggak cuma apatis dan sebagainya, banyak melihat kondisi politik kehidupan mereka. Nah yang jadi masalah kan gini. Generasi Z itu kan sekarang itu dijuluki sebagai generasi sandwich atau strawberry kan, strawberry gitu. Artinya tuh lembek banget. Nah ini kan berarti kayak udah jatuh, udah secara natural dunia. Zamannya seperti itu. Politik Indonesia kayak gitu, udah terkubur bener. Kemudian yang kedua, saya cuma ngamati, cuman memang belum pernah interview ke mereka gitu ya. Jadi begini mereka, oke, para pemuda bangkit, masuklah ke partai gitu ya. Cilakanya siapapun yang sekarang berhasil di partai anak-anak muda, contoh PSI, setelah masuk, Nah ini juga paradigma yang benar-benar bagian yang merusak ya. Gitu loh, untuk yang tadi nih anak-anak generasi muda kita, ini yang nanti membawa lompatan ke negara kita lebih baik lagi. Masuk generasi emas. Lah sudah seperti ini nih. Nah kira-kira gimana nih Mas ngangkatnya nih? Cabut nih gimana? Jadi partai kita kan hampir tidak ada yang partai ideologis. Hampir tidak ada partai ideologis. Partai ideologis ya. Hampir nol ya. Hampir nol. Jadi ada partai hampir nol itu berarti ada juga sih. Ada tanda-tanda. Tapi mayoritas ya seluruhnya pragmatis ya. Nah sementara menjadi negarawan itu harus lahir dari partai ideologis. Nah ini kan nggak nyambung jadi. Maka di situ sebetulnya membuka kemungkinan ada
semacam saluran alternatif. Ya, kanal lain ya. Jadi alternatif party gitu. Yang memungkinkan kanal itu membentuk generasi baru yang punya ideologi yang kuat, yang dia bisa menjadi negarawan dalam jalur yang non partai. Iya. Itu memungkinkan. Misalnya ketokohan anak-anak muda itu terlihat dari keberpihakan dia kepada orang-orang kecil misalnya. Mereka yang mengadvokasi, yang mereka dekat dengan orang-orang menderita dan lain-lain. Sambil dia juga memenuhi kebutuhan dirinya dengan cerdas. Dengan teknologi dia bisa bekerja untuk kebutuhannya, sehingga dia independen, dia merdeka, tapi hatinya juga tersentuh dengan orang-orang kecil. Nah, saya kira fenomena itu mulai tumbuh sih banyak di kalangan anak muda, meskipun mereka diserang oleh situasi tadi disruption yang luar biasa, yang buat mereka juga antara harap-harap cemas itu. Nah, situasi ini mesti dipecahkan oleh siapa? Oleh paling tidak pertama oleh pemerintah. Negara harus memecahkan problem ini dengan memberi solusi. Yang kedua pihak swasta untuk memecahkan problem ini dengan solusi. Kalau tadi pemerintah kok saya pesimis ya Mas ya. Karena itu jadi ancaman. Karena situasi sekarang ini malah dipelihara, ya, supaya ancaman buat tidak pemerintah. terlalu pinter-pinter jika terus. Ya itu dengan asumsi pemerintahnya tobat. Kalau nggak bertobat ya makin rusak. Jadi kita asumsikan pemerintah tobat. Tapi kalau nggak bertobat ya saya kira anak-anak muda juga berhak untuk memilih jalan lain. Jadi misalnya ada survei terakhir, anak-anak muda ini ditanya oleh satu lembaga survei yang cukup profesional. Menurut Anda, pemimpin ke depan itu seperti apa yang diinginkan? Dulu waktu 2014, itu jawaban mayoritas anak muda itu yang merakyat. Begitu sekarang 2024, mayoritas jawaban mereka yang jujur dan punya integritas. Cocok dengan kita. Jujur dan integritas. Itu artinya anak-anak muda sekarang meskipun kelihatan generasi strawberry belajar adanya itu dan mereka artinya mereka sudah bosan dengan kebohongan, sudah bosan dengan udah marah dengan korupsi yang merajalela, sudah marah dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang tidak demokratis. Jadi saya di situ ada harapan. Nah, tadi saya ada harap-harap cuma di situ. Jadi wajah anak muda sekarang itu wajahnya seperti itu, bahwa mereka masih ada nurani sebetulnya untuk menyatakan tidak pada seluruh ketidakadilan yang ada. Tapi mereka juga cemas karena negara tak kunjung mampu menjamin masa depan mereka. Itu situasi itu yang luar biasa. Menarik banget Mas Ube. Jadi tadi kan value-nya kejujuran dan integrity itu kan jadi concern pemuda. Betul. Sekarang ini kan kita juga tahulah transisi pemerintahan gitu ya, yang nanti apapun gitu ya. Nah, ngomongin jujur itu kan ya langsungnya aja praktikal korupsi lah gitu ya. Nah, yang ini ke depan ini analisa Mas Ube. Setelah masuk pemerintahan baru, undang-undang korupsi yang lama, bagaimana ini? Sementara Pak Prabowo sendiri sudah bilang, berangus siapa yang berani korupsi. Artinya statementnya, tapi kan secara formal legal, loh, undang-undang KPK-nya kayak gitu kan nggak bisa hanya dengan statement. Nah, ini menurut Mas Nasi gimana nih? Saya kira dengan jujur. Memang harus direvisi undang-undang KPK. Kembalikan lagi. Menjadi lebih independen. Kalau enggak, ya kita akan terjebak pada situasi yang sama. Ini juga penting nih diberitahu ke anak-anak muda. Mengapa kita perlu memberantas korupsi? Kenapa kita perlu sangat serius soal itu? Karena korupsi ini merugikan generasi luar biasa. KPK merilis ada sekitar 10% dari APBN kita dikorupsi misalnya. Berapa? 10%. 10%. Kalau APBN kita realisasinya 3.000 triliun, berarti ada 300 triliun. Itu bisa untuk menyekolahkan anak-anak di desa sampai profesor itu 3 juta jumlah. 3 jumlah. Dengan 300 triliun itu. Itu luar biasa. Artinya kerugian negara itu sangat besar dari praktek korupsi itu. Yang kedua, kalau kita negara korupsi ini masih terus merajalela, kan indeksnya skornya 34. Dari 0 sampai 100 kita 50 aja sudah merahnya 34. Jadi merah banget begitu. Itu merah tua gitu. Anak-anak muda perlu tahu juga ini dampaknya ke anak mereka. Misalnya ada risetnya yang dilakukan oleh World Economic Forum itu, bahwa investor-investor sehat itu nggak bakal investasi di sebuah negara yang korupsinya merajalela. Jadi sementara angka pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada investasi. Nah, yang mau investasi, ngapain sih investasi negara korupsi merajalela?
maka ekonomi mandek. Nah, kan logiknya begitu. Kalau ekonomi mandek, ya pekerjaan tidak ada, pengangguran dan seterusnya. Jadi dampak dari korupsi itu diantaranya macetnya investasi. Oke. Nah, saya kira itu. Kembali kepada tema kita ya, Bapak, pemuda dan politik. Kalau tadi Ministret mendengarkan apa yang disampaikan Mas Ubed bahwa negeri ini sangat tergantung pada pemuda kita masalahnya yang datang. Sedangkan sekarang ada stigma pemuda ini sedang dalam persimpangan antara generasi stroberi dan dia sudah mulai bangun lagi gitu ya. Nah, saya masih dalam konteks begini. Kalau orang itu menjadi kompeten gitu ya, dia menjadi seorang calon negarawan, dia kan perlu area berlatih gitu ya. Saya kok nggak melihat ya secara sistematis ada sebuah roadmap bagaimana pemuda ini bisa menjadi seorang, akhirnya nanti ketika dia dewasa menjadi seorang politikus yang negarawan gitu ya. Nah, pertama adalah area di mana? Area pelatihannya, experience-nya gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh saya senang nggak ada, maksudnya melatih diri dia tuh berkumpul cari ide kan gitu ya. Nah sementara habis itu hilang kan itu. Menurut Mas Bay gimana cara merawat mereka agar experience itu terus lakukan ya akhirnya mereka menjadi suatu saat itu menjadi satu paradigma itu. Oh ternyata kita dindolimi ya bus gitu ya. Itu gimana ya? Saya kok jadi pikiran itu. Sekarang kan era digital ya, digital society, era yang memungkinkan situasi itu dengan cepat bisa berubah. Nah proses-proses yang terjadi di kampus, saya karena sering traveling dari kampus-kampus juga ya, memberikan pelatihan lain-lain itu, ternyata memang kaderisasi di kampus itu sebetulnya masih ada, tapi jumlahnya tidak masif. Jadi misalnya pelatihan kepemimpinan mahasiswa itu ada tuh di setiap program studi, setiap fakultas sampai tingkat level universitas. Tapi dari misalnya dari 15.000 mahasiswa yang masuk, paling yang ikut nggak nyampe 1.000. Kira-kira kecil ya populasi. Jadi sangat kecil. Ya 5-10% saja yang kurang lebih ikut dalam pola-pola kaderisasi kepemimpinan semacam itu. Nah di saat yang sama ini juga muncul kan namanya kurikulum Merdeka, Mas Nadiem ya, yang anggaran pendidikan lagi dipermasalahkan. Pak JK. Nah itu kan kurikulum MBKM namanya, kampus Merdeka. Itu menyediakan ruang, bukan menyediakan ruang ya, ada kebijakan yang mempengaruhi kurikulum di kampus agar kurikulum itu diarahkan untuk anak-anak orientasinya kerja. Jadi misalnya ada magang gitu, magang itu dikonversi nilainya dengan mata kuliah tertentu. Terus dapat duit juga mereka, udah magang dapat duit, dapat nilai dan nggak perlu kuliah. Jadi ada orientasi yang muncul di kampus anak muda itu, orientasinya duit. Duit betul. Duit. Justru diajarkan. Biasanya magangnya di partai politik. Nah itu bisa di partai politik, tapi di sekolah kader bangsa. Betul. Boleh. Betul. Jadi ini problem di situ. Di satu sisi kita krisis negarawan, tapi nggak ada secara sistematik untuk menyiapkan negara masa depan. Betul. Di saat yang sama kampus ya di semacam makin kapitalistik, makin liberal dengan orientasi yang sangat pragmatis dan seterusnya. Itulah PR yang sekarang sedang dipikirkan oleh dosen. Dan maka dosen-dosen yang punya pikiran yang lebih baik itu memikirkan itu. Ngajar bukan hanya sekedar transfer of knowledge kan, tapi juga transfer of value dan lain-lain. Jadi memang harus kerja kolektif ini, kerja kolektif untuk memang menyiapkan anak muda itu. Tapi saya percaya anak-anak muda yang tadi 5% di kampus yang masih punya kesadaran justru itu, yang jadi, justru dia akan menjadi negarawan masa depan. Nah, problemnya seringkali mereka-mereka yang hebat-hebat di kampus ini dipatahkan oleh birokrasi kampus. Kamu jangan terlalu kritis lah, nanti nama kampusnya jadi tertentu oleh pemerintah, dan semacam itu. Nah ini kan karena juga problem birokrasi kampus nggak paham bahwa anak-anak yang kritis itu kan sebenarnya masuk kategori anak berbakat, dia aset, anak berbakat. Kalau nggak ada
sikap kritis, nggak ada kreativitas. Iya. Jadi mestinya juga perlu diedukasi nih kepada birokrasi kampus bahwa anak-anak yang kritis itu sebenarnya potensi bangsa. Iya. Betul. Nah, karena dulu ya saya kira kita udah tahu semua lah bahwa orang-orang besar di masa lalu adalah orang-orang yang kritis. Betul. Yang kemudian dia menjadi leader dan lain-lain. Nah ini yang harus menjadi konsen juga para birokrat kampus untuk melihat anak-anak semacam itu. Jadi wadah mereka ada di kampus namanya BEM kan. BEM, Nah, Badan Strategi. Selain BEM juga ada organisasi ekstra kampus kan. Yang sebetulnya juga membuka peluang untuk itu. Seperti saya sebutkan ada GMMI, ada HMI, ada PMII, ada IPNU dan lain-lain. Semacam itu ada Ikatan Muhammadiyah dan lain-lain. Hampir semua organisasi keagamaan, KRI. Nah, itu kan juga menjadi wadah kaderisasi di sini. Tapi saya melihat memang ada upaya pengerusakan terhadap organisasi-organisasi itu. Ada upaya itu. Kalau misalnya saya mendapat informasi dari mahasiswa, misalnya nih, kalau ada organisasi yang kritis, baik apakah BEM atau organisasi ormas begitu ya, Senat atau semacam BPM, itu dipantau oleh aparat. Ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Kalau kan ditawarin uang, itu sudah begitu. Ada misalnya calon ketua BEM tawarin uang, nanti kalau jadi ketua BEM saya dukung ya kira-kira begitu. Sekian puluh juta, bahkan ada ya kurang lebih hampir 100 juta gitu. Asal nanti begitu jadi ketua BEM, ketua organisasi masyarakat manut. Itu merusak, saya harus katakan itu merusak. Merusak asal bangsa. Oligarki sampai ke kampus, Pak. Oligarki masuk kampus. Itu kampus, itu yang memecah belah mahasiswa. Akhirnya menimbulkan saling curiga, Jadi ini harus ya aparat negara nggak apa-apa. Ini tolong upaya-upaya semacam itu harus biarkan anak muda tumbuh sehat, berkembang dengan dinamika pikirannya. Jangan kendalikan mereka dengan cara-cara yang sangat pragmatis semacam itu. Jadi saya kira itu penting untuk diingat. Tapi saya tetap optimis. Di antara mereka yang rusak mahasiswa itu ada yang masih ada mutiara, ada yang masih menjaga. Ya mutiara mahasiswa ini yang kemarin ikut dalam gerakan besar 12 Agustus. Jadi ya saya selalu yakin mutiara itu dimanapun dia akan tetap jadi mutiara. Ada ya. Ada. Saya kira itu. Maksudnya saya masih ada jangan boleh saya maksud saya pertanyaannya. Yang pertama itu kan tadi kita ujungnya kan negarawan gitu ya. Itu kan basisnya yang benar-benar di politik di DPR atau partai. Tapi kita juga nggak bisa apalagi value jujur integrity itu kan kontribusi atau peran aparatur negara birokrat itu juga gede loh. Nah menurut Mas sendiri sejauh ini kan value integrity yang sekarang ini jadi concernnya teman-teman itu sejauh mana ya masuk ke birokrat itu, karena ya korup itu peran gedenya juga jadi birokrat gitu loh. Pasti 10% itu di situ juga kan. Nah, saya kira itulah pentingnya ada program studi juga di situ. Misalnya rekrutmen ASN, itu kan perlu betul-betul merit system. Nah, kan dulu kampanyenya calon presiden dulu kita akan melakukan merit system. Nah, yang sekarang terjadi anaknya dicariin pekerjaan jadi nggak merit system dulu. Dan birokrasi itu perlu merit system untuk rekrutmen. Yang kedua memang yang ditatar lewat ada namanya penataran Pancasila nama itu ya jangan hanya mahasiswa. Birokrat itu perlu dikasih penataran khusus untuk soal karakter. Bila perlu ya presiden kan ketua MPR atau DPR itu betul-betul diuji, itu dilatih di situ, dididik gitu. Jadi itu agenda besar juga, bagaimana membenahi birokrasi agar jalannya itu betul mempraktekkan good governance. PR yang masih besar ya. PR sangat besar, sangat besar. Nah, kalau ini nggak dibenahi, saya khawatir terjadi ledakan besar. Tadi ledakan perlawanan, ledakan gejolak sosial yang luar biasa karena udah numpuk kekecewaannya. Meskipun kita ini ngomongin memang sekolah, kan ada unsur kebangsaan gitu ya. Kita juga ada isu yang sangat menarik nih terakhir akhir-akhir ini gitu ya. Kekuatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemarin saya dengar wah ini bahayanya nanti begitu sudah peralihan ada dua matahari kembar. Analisa Mas seperti apa? Matahari kembar itu kan tandanya sesuatu yang berbahaya. Matahari satu ya panas mas, naik dua gitu.
apalagi 2. Jadi saya kira Enggak lah. harus adalah yang memposisikan diri secara benar gitu. Itu Kalau udah selesai ya legowo lah. Iya. Cuma saya dengar tuh udah ada undang-undang One Team Press yang Iya, mau berubah-ubah. diketok palu itu Pak. Jadi di undang-undang One Team Press disebutkan bahwa mantan presiden bisa menjadi One Team Press. Saya khawatir itu kursi untuk Iya. mantan presiden. Iya. Dan itu akan memungkinkan ada matahari kembar. Nah, itu Jadi itu berbahasa. Saya malah melihatnya Mas, coba analisa Mas gitu. Ya, Nanti sudah begitu lengser, Halil, kamu sekjen, gua ambil. Kemungkinan bisa. memungkinkan itu. Kan kalau secara politik kan gini, maaf ya saya sebutkan, Pak Jokowi kan nggak punya partai. Maka satu-satunya cara dia harus mempengaruhi partai. Siapa yang bisa mempengaruhi? Ya menteri-menteri kesayangannya. Kenapa kemudian kemarin ujuk-ujuk menteri apa digeser, ketua Golkar tiba-tiba mundur. Itu kan. Tapi kalau analisa saya sendiri ya merasakan bahwa Pak Prabowo ini kan seorang patriotis. Jadi beliau juga anaknya seorang pegawai yang luar biasa. Saya juga pernah diajar oleh bapaknya Sumitro ya? waktu Sumitro itu. Kalau lihat dari gennya itu Mudah tadi yang namanya dramaturgi tadi. Begitu nanti tongkat diterima, saya kira Indonesia akan dikejutkan oleh memungkinkan dia akan menunjukkan siapa dia sesungguhnya. karena ini dia tidak ada sesuatu yang apalagi yang dicapai. Dia yang dilakukan adalah bagaimana negeri ini makmur, gitu kan. Kemudian indeks korupsi menjadi rendah, gitu kan. Itu kan target akhir. Jadi saya kira kalau saya lihat dari personel gitu ya, personel beliau itu rasanya nggak ada alasan dia untuk seperti Pak Jokowi, nggak ada alasan, karena dia sudah semuanya tercapai dan itu figur. Tapi, nah ini catatannya, kalau itu beliau sampai dilakukan, itu ya itu terlalu mahal ongkosnya untuk negeri itu. Betul. Kita sih berharap begitu juga Pak, bahwa ya secara realitas kan memang beliau yang terpilih ya. Kita hanya berharap bahwa beliau bisa on the track sesuai dengan konstitusi. Ya meskipun membawa beban berat karena wapresnya ada beban moral di situ. Saya nggak tahu apakah wapres jadi dilatih atau nggak, saya nggak tahu ya. Ini. Cuman saya kasih catatan juga nih buat Pak Prabowo agar tolonglah seleksi lah orang-orang di sekelilingnya itu. Dengan indikator tadi karakter kenegaraan. Jadi cari orang-orang dekat yang punya visi kenegaraan yang lebih baik. Betul. Kita berharap juga Mas nanti kabinet berkarakter itu ada muncul di situ. Kita udah capek dengan situasi seperti ini. Nah, begitu Pak Prabowo masuk, masa diulangi lagi? Itu kan bikin capek lagi. Nah, ini yang saya bahaya di situ pembisik-pembisiknya itu. Nah, inilah sahabat kader bangsa ya. Anda harus tahu persis tadi yang disampaikan oleh Mas Ubed dan teman-teman bahwa ini persoalan bangsa. Jadi ketika Anda sebagai generasi muda tidak mencermati situasi politik seperti ini dan hasilnya keputusan itu akan memberatkan kehidupan Anda dan anak Anda barangkali nantinya, itu Anda harus berpikir ulang. Nah, syukur-syukur ya kan ketika tadi Mas Ubed bilang bahwa ini ada rancangan tentang undang-undang APK, rancangan udah sebagai latihan kita gerakan lagi. Kita pantau ya. Iya kan? Kita demonstrasi lagi supaya jangan ditolakkan itu. Nah, dari mana informasi itu terkait ya? Hubungi Mas Ubed sebagai pakar politik ini ya. Gitu kan. Ada yang mau Mas? Terakhir mungkin Pak Ubay, kita kan dengan teman-teman Pak Kus, Pak Edi kan sedang bikin gerakan Indonesia berkarakter nih Pak. Tentu itu gerakan yang sangat panjang ya karena kita besar sekali mimpinya ya. Kira-kira saran Pak Ubay kepada kami ini dalam mengambil nafas panjang ini, membangun Indonesia berkarakter ini apa kira-kira buat kami ya, saya pertama mengapresiasi dengan sekolah kader bangsa ini dan orientasinya ke karakter. Itu juga yang membuat saya mau hadir. Begitu lihat baca undangannya, oh kader bangsa, oh karakter, iya saya hadir. Jadi memang sama-sama respect dengan soal itu, dengan isu-isu itu. Yang kedua tentu saja sebagai upaya yang sangat baik memerlukan kurikulum yang sistematis dan
punya nafas panjang yang luar Nafas biasa. Nggak mudah tuh. Iya, Nggak betul. mudah. Saya juga di kampus punya sekolah politik. Sekolah politik untuk ke mahasiswa yang Oke. di luar perkuliahan. Iya. Dan itu orientasinya memang untuk menjadikan kader bangsa juga. Iya. Untuk negara. Jadi Bagaimana kita bisa kolaborasi. kolaborasi. Nah itu kalau mungkin kita bisa dilibatkan dalam apa tadi kepemimpinan itu bisa, menarik bisa. karena kami juga ingin sebetulnya memberikan ruang untuk teman-teman mahasiswa itu untuk berkreasi, dan kalau memang kita bisa dilibatkan untuk apa yang dia perlukan kita support gitu ya, memberikan ya untuk tadi kalau orang teknologi kan biasanya saya minta cari bootcamp, tapi kan tadi pragmatis lagi cari duit. Nah ini bootcamp tapi di bidang kenegarawan kan belum ada. Jadi dia digencot di situ, yang ngajar Mas Ubed ya kan, wah Semua. itu gembleng sampai paradigmanya itu seperti Agus Salim. Wah, luar biasa. Jadi kalau dia Biasa. apa namanya silat gitu Mas, itu darahnya udah bercucur putih. Gitu. Luar biasa. Karena Mudah-mudahan saking dia tidak memikirkan lagi untuk kepentingan dirinya, tapi sudah mulai kecil memikirkan masyarakat. Maka kita ada 4 values sebenarnya yang kita ingin kembangkan. Pertama jujur, kemudian peduli dan adil, ketiga itu disiplin, keempat berani, dan kelima kompeten. Sebetulnya 5 nilai ini kan kita kembangkan, dan insya Allah kita akan coba nanti untuk di launch, dan insya Allah ya kita akan melibatkan Mas Ubed Itu jadi gurunya. Ada value yang jarang dipakai oleh lembaga-lembaga lain yang tadi Mas sebutkan, yaitu value berani. Sekarang juga miskin keberanian. Iya, ini kita mati orang yang leader tapi tidak berani. Iya, banyak. Contoh lah almarhum, almarhum teman kita, ya kan, Faisal Basri. Saya kenal dari tahun 95, sama-sama beliau bangun Indef, kami bangun institusi IP ya. Itu saya sadar orang sepinter dia banyak, tapi yang berani ngomong. Betul. Nah, akhirnya bagaimana kita SKP ini bisa melahirkan Faisal Basri. Amin. Bagus. Keberanian ini akhirnya kita menjadi pusat penelitian. Ya, gimana supaya orang itu berani? Karena memang ada dukungan dari keluarga. Istrinya juga mendukung. Betul. Kalau enggak, istrinya pragmatis dia itu nggak bisa. Bisa. Ini juga harus diperkenalkan ya untuk publik gitu ya. Saya juga bilang saya aktivis, jadi Paham. Oh, istilah aktivis juga. Nah, kalau istilah aktivis sudah garansi itu. Saya banyak teman-teman ya, itu termasuk yang saya rekomendasikan ke sahabat kader muda ya. Ketika Anda masih muda, kalau Anda ingin menjadi negarawan, hati-hati milih istri. Cari istri yang negarawan juga. Paling tidak pahamnya orientasinya. Saya pernah betul tadi kalau saya bilang sama teman saya itu pemakan, Bang, kalau abang ini pulang nggak ditunggu sama istri, kalau saya masih ditelepon. Ini karena apa? Istrinya memang aktivis, jadi memang biasanya gitu. Udah ini pasti berjuang. Keluar dari rumah perjuangan. Kita keluar dari rumah cari duit. Bedanya. Baik, sahabat kader bangsa, saya kira itulah sebelumnya bincang-bincang kita dengan Mas Ubed Badrun, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi pembelajaran kita untuk sesi ini, dan saya berharap mungkin kawan-kawan bisa kita undang lagi ya dengan materi dan tema yang berbeda. Dan intinya sahabat kader bangsa, kita ingin terus melakukan atau mengawal karakter bangsa ini melalui ya sekelumit aktivitas, karena kalau ingin menjadi seorang kader bangsa, seorang tokoh yang akhirnya menjadi negarawan, itu tidak mudah. Satu yang saya amati adalah perlu latihan. Latihannya di mana saja Anda berada, di kampung boleh, di kampus apalagi kayak kemarin demo itu adalah energi latihan yang luar biasa. Dan kalau Anda bisa mencapai di situ, ya itu frekuensi Anda akan menjadi seorang negarawan sudah dekat. Amin. Jadi memang di negeri ini sedang ada dua istilahnya paradok ya, yang satu mengasah otak untuk menjadi seorang yang kaya ya, pragmatis, yang satu ingin menjadi idealisme, dan itu
akhirnya yang tadi sebenarnya masih kecil, masih sedikit. Nah ini melalui podcast ini saya berharap semuanya akan bisa membangunlah karakter bangsa ini untuk menjaga sama-sama negeri kita ini negara makmur luar biasa. Amin. Tapi yang penting tidak ada korupsi. Ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga kita bisa dipertemukan di podcast berikutnya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.